yang kemudian halal. Setuju nggak sih Nur? Laili? Betul Pak, setuju banget. Makanya saya maju mundur Pak, karena ini kan Kenapa maju dipertanggungjawabkan seperti mundur? yang Kayak mau nikah aja maju mundur. Ustadz bilang, pertanggungjawabannya yang lama seperti itu. Makanya teman-teman jujur nih Pak, teman-teman saya juga ini lebih ke trading saham kayak gitu. Sebenarnya trading saham itu menurut Islam tuh gimana sih? Saya juga tanya-tanya ke dosen, tapi ilmunya masih belum, saya kayak yang belum menyentuh ke ranah Islamnya gitu loh. Mohon izin petunjuk Pak. Iya. Saya pikir sekarang sudah sangat-sangat mudah ya. Jadi tinggal kemudian kitanya tinggal memilih. Kata orang sih hidup ini pada dasarnya memilih ya. Memilih antara halal dan haram. Tapi pada saat tubuh ini sudah diikatkan dengan kain kafan, diikatkan dengan 3 helai kain kafan untuk laki-laki, 5 helai kain kafan untuk perempuan, maka pada saat itu bukan lagi memilih, tapi pada saat itu adalah tinggallah kemudian balasan. Baik, terima kasih, Rael. Kita mulai? Baik, boleh Pak. Langsung Baik. saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik semua? Apa kabar Bapak Ibu dosen dan siapapun yang mendengarkan acara kita ini, dan terutama para pejuang ekonomi syariah yang luar biasa, mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, terima kasih untuk semua sivitas akademika. Senang hari ini dari Jakarta kita bisa ketemu dengan Malang yang Masya Allah luar biasa. Kalau jaraknya tentu akan luar biasa, tapi dengan teknologi yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu yang Masya Allah luar biasa ya di hari ini. Nah, kita akan berbicara tentang investasi syariah di hari ini. Adik-adik sekalian rahimallah, makasih juga untuk para panitia dan para sponsor ya yang sudah melaksanakan acara ini. Kita akan berangkat, tema yang saya angkat di hari ini adalah saya akan berbicara tentang investasi aman dan halal dan berkah sesuai syariah. Adik-adik sekalian rahimallah, kalau kita tanyakan pada dasarnya selalu kita berorientasinya adalah ya untung saja ya, tapi tidak pernah kita memikirkan apakah ini halal atau tidak, kemudian berkah atau tidak pernah kita tanyakan. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah investasi aman ya, lalu investasi untung ya. Ya, mau syariah mau tidak syariah pasti orientasinya adalah bagaimana investasi itu mendatangkan keuntungan. Selain untung tentu aman ya, aman uangnya tidak hilang, kira-kira demikian. Lalu kemudian halal. Nah, halal ini tentu yang membedakan antara konvensional dengan Islam. Ya, di Islam tidak semua investasi boleh dilakukan kecuali investasi yang dihalalkan. Yang terakhir adalah berkah. Berkah itu tentu hidup ini pada dasarnya pada akhirnya yang kita cari adalah mencari keberkahan. Hadirin sekalian rahimahullah, sebagai seorang muslim dikatakan bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Maka setiap kita, saya dan adik-adik semua itu punya orientasi bagaimana kuat dalam 4 hal. Yang pertama harus kuat akidahnya. Akidah ini harus kuat ya. Akidah meyakini bahwa bisnis ini semuanya bukan karena kehebatan kita. Bisnis ini sukses karena kekuatan, karena ridho daripada Allah. Jadi jangan pernah bayangin kira-kira, wah ini karena gue hebat nih, karena marketing gue, karena tempatnya, karena apa produknya, dan berbagai macamnya. Tidak. Boleh jadi ada doa-doa yang kita selipkan, boleh jadi karena doa orang tua, karena kemudian sedekah kita, dan berbagai macamnya. Oleh karena itu harus kuat akidahnya. Investasi apapun harus kuat akidahnya bahwa semua ini selain ikhtiar kita, tapi juga karena ridho dan pertolongan Allah. Lalu kuat ibadah kita. Ya, Rasulullah telah mencontohkan bahwa tidak hanya kuat akidah, tapi kuat ibadah. Lalu kemudian kuat ilmunya, ya, sehingga kita harus belajar. Hanya orang berilmu yang diangkat Allah derajatnya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Sehingga kalau orang tanya, Pak Hendra, kenapa sih sampai kuliah sampai doktor? Saya bilang, saya ingin diangkat Allah derajatnya. Lalu yang terakhir, yang keempat harus kuat ekonominya. Ya, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, ilmunya punya, tapi nggak punya duit, kira-kira gimana kira-kira gitu ya. Jadi ada yang kurang kira-kira. Rasulullah
ya, itu lebih lama menjadi saudagar dibandingkan menjadi Rasulullah, ya. Jadi 7 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujar. Semua mereka para saudagar, para pengusaha yang luar biasa hebatnya. Nah, tentu tidak hanya kita meniru Rasulullah dari sisi ibadah, dari sisi mencari ilmu, akidah, tapi juga dari sisi bisnis yang luar biasa. Ya, tentu yang dicari nanti bukan lagi Hendra Khalid yang sebagai seorang ilmuwan, tapi sebagai seorang pengusaha, ya, pedagang, ya, dan bukan sebagai Nur Laili sebagai seorang akademisi, ya, dan adik-adik sekaliannya, tapi sebagai seorang saudagar untuk bisa misalnya membangun pesantren, membangun kampus dan berbagai macamnya. Oleh karena itu saya sepakat kira-kira, dan ini juga yang dikeluarkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan misalnya, pendiri Muhammadiyah, ya, bagaimana kemudian dengan semangat al-ma'un, konsep al-ma'un, mencari, ya, rezeki yang banyak, yang halal, tapi kemudian juga berbagi. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah, nah, bagaimana caranya investasi dan keberkahan rezeki ini? Nah, tentu yang kita cari dalam hidup dari bangun tidur sampai mau tidur tadi adalah cari apa sih? Cari berkah, ya. Termasuk dalam persoalan ekonomi ini. Jadi kuat ekonomi dan berkah rezekinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, taat pada aturan dan menjauhi larangan Allah dan Rasulullah dalam mencari rezeki. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Dunia ini tempat kita memilih halal, haram. Ya, kita masih bisa memilih. Tapi ketika napas kita berhenti, ya, ketika tubuh kita diikatkan dengan kain kafan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memilih. Tinggallah balasan. Sehingga orang selalu mengatakan, dunia ini tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Alangkah indahnya hidup kita, ya, dunia ini kita menang, akhirat juga kita menang. Yang kedua, yakini bahwa Allah lah pemilik rezeki, dan rezeki yang diterima adalah amanah, titipan yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Saya sudah sampaikan tadi, ya, ada 4 yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah umur, tubuh, lalu kemudian ilmu, ya, bagaimana memanfaatkannya. Tapi persoalan harta, pertanyaannya 2. Min aina iktasaba, dari mana kau peroleh hartamu? Wa fima anfaqo, kemana kau salurkan? Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang memiliki harta, maka kita akan ditanyakan. Alangkah indahnya kalau kemudian harta yang kita cari itu harta yang halal, investasinya halal, ya. Kemudian kita salurkan pada sesuatu yang baik dengan sedekah, zakat, wakaf dan berbagai macamnya. Yang ketiga, rezeki yang diperoleh bukan menjadi hak mutlak, melainkan sebagian ada hak orang lain yang harus diberikan melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Begitu indahnya Islam mengajarkan pada kita. Artinya apa? Ya, kalau kita kaya, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kemudian dari harta kita bisa membantu banyak orang. Ya, umur hidup ini terlalu singkat kalau hanya dihabiskan untuk mengumpulkan harta tanpa manfaat. Oleh karena itu orientasinya adalah bagaimana anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik kalian adalah punya arti, punya manfaat bagi sesama dengan harta kita. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, nah, untuk apa sih pendapatan kita? Misalnya ini, adik-adik misalnya bekerja sambil kuliah, ya, lalu punya pendapatan. Diapain sih pendapatannya, Pak Hendra? Yang pertama tentu dikonsumsi untuk makan. Ya. Tapi orang yang pinter, dia tidak hanya makan, tapi bagaimana dari makan tadi misalnya dia punya anggaran budget misalnya anggaplah 2 juta. Ya, mungkin 1.500.000 untuk konsumsi, tinggal 500 misalnya untuk disimpan. Nah, kalau simpan itu apa sih? Simpan ini biasanya diambil lagi kalau dia butuh. Nah, gue butuh malam minggu nih, mau kemana dan berbagai macamnya, diambil lagi. Tapi orang yang pinter lagi, ya, selain disimpan, dia investasikan. Nah, jadi, investasi inilah menahan, ya, saat ini untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Nah, adik sekalian rahimallah, kalau ada cuma sebatas konsumsi, ya itu namanya hidup cuma bagaimana tutup lubang, gali lubang lah kata orang, ya kan, hanya cukup hari ini. Yang paling bagus konsumsi, simpan dan investasi. Lalu kemudian apa itu investasi? Investasi adalah solusi tambahan pendapatan atau pemasukan secara pasif, ya, dan terus menerus, ya. Jadi artinya kadang-kadang ada namanya passive income, ada active income. Kalau active income itu kita bekerja baru kita dapat uang. Tapi ada namanya passive income. Passive income itu apa? Passive income itu kita tidak bekerja tapi kita dapat pendapatan dari namanya investasi. Sama dengan saham, jadi kan, obligasi, dan banyak lagi investasi-investasi di sektor keuangan syariah yang bisa kita, ada reksadana syariah, ya, dan berbagai macamnya. Nah, artinya meskipun kita tidak bekerja lagi, maka ada pendapatan yang terus mengalir pasif, ya.
Nah, ini Masya Allah luar biasa. Nah, kenapa harus pilih investasi syariah sih, Pak Indra? Ya, selain untung dan aman, juga halal dan berkah sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Iya dong. Kenapa? Ya, yang kasih rezeki itu Allah. Sehingga Allah bertanya, Kul, katakanlah, mayyarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan, siapa sih yang memberikan Anda rezeki dari langit dan bumi? Allah. Tapi giliran Allah mengatakan, jangan kau ambil riba. Nanti dulu kira-kira gitu sedikit nggak apa-apa sih. Haram-haram sedikit nggak apa-apa. Jangan. Qaliluhu haram. Sedikit haram, banyak juga haram. Ya. Jadi sudahlah. Ya, taat kepada Allah. Kita yakin Allah yang ngasih rezeki. Masa giliran Allah bilang jangan, kita tetap terusin. Ya, tentu tidak baik dan tentu ini melanggar aturan Allah. Lalu kemudian investasi syariah itu kenapa sih kira-kira investasi syariah? Saya sudah bilang tadi, untung nilainya bertambah, ya kan? Namanya investasi harus nilai bertambah dong. Jangan sampai syariah tapi nggak dapat untung, ya nggak boleh. Harus dapat untung juga. Orientasinya lah profit oriented juga. Lalu kemudian aman sesuai regulasi. Nah, sekarang sudah ada sesuai regulasi, ada POJK-nya ya, lalu ada SOJK dan berbagai macamnya. Dari sisi regulasi negara sudah diakui. Dari sisi Dewan Syariah Nasional, fatwa sudah ada fatwa-fatwa yang berkaitan tentang investasi syariah ini. Lalu kemudian halal sesuai syariah. Sekarang tidak sulit lagi. Saya sudah sampaikan di awal tadi, ya halal ini bisa kita lihat sekarang sudah dipermudah, sudah dibuat oleh para regulator di kita, baik itu dari fatwa dan berbagai macamnya sudah bisa kelihatan. Misalnya ada Jakarta Islamic Index misalnya, dan banyak lagi yang lain-lain yang bisa sebagai indikatornya. Lalu kemudian berkah. Berkah itu nilainya bertambah, hatinya tenang karena aman dan sesuai syariah, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, ada nggak kira-kira adik-adik sekalian melihat kira-kira ada orang punya uang banyak tapi hatinya nggak tenang, rasa kusuk, malam nggak bisa tidur gitu kan. Lalu kemudian habis saja, dapatnya banyak, habisnya juga banyak. Bahkan kadang-kadang lebih banyak habisnya dibandingkan dapatnya. Nah, itu berarti rezeki kita boleh jadi tidak berkah. Lalu kemudian ya sukses itu pada dasarnya di dalam Al-Quran dikatakan paman zuhziha, barang siapa yang dekatkan Allah, dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah sukses. Tanyakanlah dari bangun tidur tadi, investasi kita itu mendekatkan kita ke surganya Allah atau sebaliknya mendekatkan kita pada nerakanya Allah. Kalau mendekatkan ke surganya Allah, lanjutin, terusin, berarti itu sukses kira-kira. Lalu kemudian apa bentuk investasi syariah itu? Ya sama, ada investasi di sektor real, ada investasi di sektor keuangan. Ya, sektor real adik-adik bisa dagang, Masya Allah luar biasa. Ya, sekarang dagangnya luar biasa. Kalau dulu dagang di Malang, mungkin yang beli orang Malang aja. Sekarang dagang di Malang, yang bisa beli orang Jakarta, bisa orang Brunei, bisa orang Singapura, Malaysia, dan luar biasa. Manfaatkanlah perkembangan teknologi digitalisasi dan berbagai macamnya ini. Nah, tekunilah kira-kira dunia sektor real ini, dagang dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian ada investasi sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini salah satunya adalah yang kita bahas di hari ini. Adik-adik sekalian rahimahullah, nah investasi di sektor keuangan ini terutama di produk di syariah di pasar modal ada banyak, ada saham di konvensional, ada saham syariah. Saham itu adalah penyertaan modal. Ya, jadi ini adalah penyertaan modal. Jadi kalau kita beli sahamnya satu saham sebuah perusahaan, lalu kemudian saham kita lebih mayoritas misalnya 60% atau berapa persen, maka secara otomatis kepemilikan perusahaan itu tentu menjadi milik kita karena sahamnya mayoritas. Lalu kemudian apa keuntungannya? Ya, keuntungannya tentu selisih daripada harga beli dengan harga jual, dan itu akan terjadi. Lalu kemudian ada sukuk atau kita kenal dengan obligasi ya. Nah, obligasi, kita sudah punya obligasi syariah pertama perusahaan Indosat itu sudah di tahun 2000-an ya, jadi sudah lama. Lalu kemudian surat utang negara ya, sukuk negara. Nah, apa bedanya antara saham dengan sukuk ini? Nah, tentu sukuk ini dibutuhkan investasi akan lebih banyak. Kenapa? Karena dia merupakan surat utang jangka panjang. Jangka panjang kenapa? Tenornya panjang, kira-kira gitu ya. Dan ini luar biasa kira-kira bagi saya investasi yang panjang. Nah, pilih mana kira-kira Pak Hendra? Saham atau kemudian sukuk atau obligasi? Pilih mana kira-kira? Atau kemudian taruh uangnya di bank syariah aja kira-kira? Karena di bank syariah itu kan ada 3 ya. Ada tabungan, ada giro, ada deposito. Tentu sebagai seorang yang melek investasi, tentu dia akan memilih bukan tabungan, karena tabungan bisa diambil tiap saat, tapi dia akan pilih adalah deposito karena imbal bagi hasilnya akan lebih besar. Tapi kalau mau lebih besar lagi, ya
mau lebih besar lagi ya itu di saham, lalu kemudian di obligasi ya. Nah, tapi tentu risikonya akan lebih besar. Tapi yakin dan percayalah namanya investasi tentu kita dihadapkan pada 3 ya, untung, impas dan rugi. Tapi tentu tidak rugi terus menerus lah kira-kira demikian ya antar saudara. Lalu kemudian ada namanya exchange trade fund, lalu kemudian ada reksadana syariah ya. Reksadana syariah ini tentu bagi kalangan mahasiswa sudah sangat familiar bagi saya. Jadi ketika kita tidak bisa investasi langsung di saham syariah, kita tidak bisa langsung investasi di obligasi karena ribet ya, karena ada berbagai macamnya. Kita bisa investasi di reksadana syariah. Nanti reksadana syariah inilah kemudian ada manajer investasi. Nah, kita wakilkan pada manajer investasi. Nanti manajer investasi lah yang kemudian yang menginvestasikan kembali dana kita. Ya, namanya investasi kolektif lah kira-kira bareng-bareng. Lalu ada EBA, efek beragun aset syariah, kemudian ada Dire Syariah, ini masih baru, tapi yang sangat familiar dari 7 itu 3 bagi saya yang sangat familiar, yaitu saham syariah, obligasi syariah, yang ketiga reksadana syariah. Nah, 3 inilah bagi saya mungkin bisa bagi adik-adik sekalian para kalau ingin mencoba-coba investasi syariah, tapi yang paling tren hari ini adalah saham syariah. Jadi Masya Allah luar biasa, tidak sesulit dulu, sekarang kita tinggal di genggaman handphone kita, ya Masya Allah luar biasa, dan itu sudah komplit sekali bagi saya sekarang ya. Umpama kita mau investasi sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, dia tinggal bilang haram dan berbagai macamnya. Jadi ini sangat bagus. Nanti mungkin pembicara Ustadz yang satu lagi nanti akan membicarakan tentang saham syariah. Lalu kemudian prinsip investasi syariah itu ya pada dasarnya kalau kita bicara sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi kalau kita bicara dalam bidang ibadah itu hubungan manusia dengan Allah, semua itu tidak boleh kecuali ada perintah ya dari Allah. Jadi semuanya tidak boleh kecuali ada perintah. Jangan sampai nanti sholat subuhnya 2 rakaat, lalu saking rajinnya sholat subuh 4 rakaat, boleh atau tidak? Enggak boleh, ya. Malah tidak sah ya kan kira-kira gitu kan. Saking rajinnya kira-kira gitu. Karena baru pulang dari Mekah kira-kira wah ini sholat subuhnya 4 rakaat enggak boleh. Tapi dalam bidang muamalah itu apa sih Pak Hendra? Hubungan manusia dengan manusia, antara kita dengan sesama, maka semuanya boleh ya. Kecuali jelas ada larangannya. Nah, ini menarik ya. Artinya semuanya boleh ya. Al aslu fil muamalah ibaha. Hukum asalnya muamalah itu boleh ya sampai ada dalil mengharamkannya ya. Contoh ya kan jangan misalnya yang ada dalil apa? Riba. Nah, riba itu haram. Tapi bunga bank bagaimana Pak Hendra? Nggak ada dalilnya. Maka para ulama mengkiaskan dan berbagai macamnya. Nah, pada akhirnya keluarlah fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan. Sen itu riba. Termasuk di pasar modal. Ya. Lalu kemudian ya saya pikir larangan-larangan dalam investasi, riba nggak boleh ya. Riba itu rezeki hilang bisnisnya ambiar. Ambiarnya boleh jadi di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ada gharar. Gharar itu nggak jelas ya, nggak jelas ya. Dalam Islam itu harus jelas, ya, jelas ya. Berapa jelasnya, kuantitasnya berapa, kualitasnya apa. Jadi nggak boleh membeli kucing dalam karung, kita nggak jelas. Ya nggak boleh gharar ya. Jadi harus jelas ya, al halalun bayyinun wal haramun bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Lalu kemudian yang ketiga rekayasa ya. Ini kadang-kadang wah, ini kalau Anda nggak beli nanti ini wah ini edisi terbatas dan berbagai macamnya. Ya, padahal bukan karena supply dan demand, tapi karena memang direkayasa bagaimana ini barang laku. Tidak boleh juga dalam Islam. Lalu kemudian judi ya, maisir ya, nggak boleh juga ya. Lalu kemudian suap juga tidak boleh ya. Lalu kemudian usaha yang tidak halal juga tidak boleh. Sehingga saham rokok itu pun nggak boleh, nggak masuk dalam Jakarta Islamic Index kira-kira demikian. Jadi sekalian rahimullah. Nah, kalau kita lihat untuk bisa melihat seperti pertanyaan Nur Laili tadi di awal, Ustadz gimana cara melihat investasi ini halal atau tidak halal? Tinggal dilihatlah 3 hal. Ya, halal zatnya, halal lidzatihi, halal zatnya, barang itu halal. Ya, contoh kira-kira tadi misalnya kalau di saham ya khamr nggak halal ya, berarti nggak boleh kira-kira mungkin ya. Nah, lalu kemudian contoh misalnya pilih mana kira-kira ya, ternak jual kambing, jual khamr atau jual roti. Kalau dari sisi untung khamr karena semakin lama
fragmentasinya semakin mahal. Roti 3 hari basi. Tapi yang kita pilih ini bukanlah persoalan untung dan rugi, tapi persoalan halal atau tidak halal. Maka pilihlah yang halal. Di situ ada keberkahan, di situ ada maslahat dan berbagai macamnya. Sama juga, pilih mana kira-kira? Ternak kambing atau ternak babi? Kambing sekali beranak 2, babi sekali beranak 10. Dari sisi untung, dari sisi untung babi. Ya, tapi dari sisi kehalalan, halal dan keberkahan, berkah kambing. Nah, disinilah kemudian kita disuruh memilih kira-kira di antara halal atau haram. Lalu kemudian yang kedua, halal di barangnya. Tapi yang kedua adalah halal li ghairi zatihi. Halal juga caranya. Ya, jangan sampai caranya nipu, jangan sampai caranya bohong. Ya, barangnya halal, tapi caranya nipu, nggak halal dia. Ya. Tapi barangnya haram, kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, tetap haram juga, nggak boleh juga. Nah, jadi barangnya halal, caranya halal. Yang ketiga lah akadnya terpenuhi lah. Ya, ada barangnya, ada penjual, pembeli dan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah, nanti akan jelaskan mungkin oleh pemakalah berikutnya. Nah, saya pikir inilah investasi dan bunga. Jadi dahsyat luar biasa adik-adik sekalian. Inilah proses keuangan yang luar biasa yang dicari adalah bubble economic, ya. Jadi ekonomi gelembung itu, ekonomi balon, ditusuk sedikit meletus karena bunga semua. Dari atas cetak uang, ya, lalu kemudian digunakan, dia pakai bunga, lalu kemudian diinvestasikan, transaksi bunga lagi, ya. Maka kita kenal ada JIBOR Jakarta interest rate, ya, LIBOR London interest rate dan banyak lagi yang lainnya. Ya, padahal Allah sudah berjanji, yamhaqullah riba, Allah musnahkan riba, Allah tumbuh suburkan sedekah. Gimana ceritanya Ustaz Hendra? Ya, riba itu 1 juta punya uang, taruh anggaplah bunganya 10%, berarti 1.100.000, 100 itu bunganya. Kita anggap itu untung. Tapi sedekah, ya, 1 juta kurangi 10%, berarti 100.000 berkurang. Gimana logikanya, Pak Hendra? Disitulah logikanya ekonominya Allah. Ya, ada saja senjatanya Allah untuk mengambil yang 100 tadi. Ya, ada senjata, api, air dan berbagai macamnya. Sudahlah, ikuti aturan Allah, hati tenang, rezeki akan berkah. Dan ini yang terjadi, nanti kita akan cerita. Lalu kemudian, bagaimana untuk melihat saham-saham syariah ini? Sekarang ada indeks saham syariah, acuan bagi para investor dalam mengukur kinerja portofolionya. Jadi ada indeks saham syariah Indonesia, ISI namanya, ya, indeks saham syariah Indonesia. Nah, ini POJK tahun 2017. Jadi yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi tidak terlarang. Lalu yang kedua, rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset, ya, tidak lebih pada 45%. Jadi memang ada juga banyak pertanyaan, apakah 100% syariah, Pak Hendra? Ya, karena masih ada toleransi, ya. Karena kalau nanti dibikin 0%, harus 0%, maka menurut beberapa teman saya, ya, maka kita tidak akan punya bursa syariah, saham syariah dan berbagai macamnya ini. Jadi ini masih kira-kira belum Fathul Mekah lah, tapi kita berharap sampailah 0% lah kira-kira. Lalu rasio pendapatan non halalnya terhadap total pendapatan juga tidak boleh melebihi 10%. Nah, lalu kedua adalah Jakarta Islamic Index, saham syariah yang terdapat di DES, ya, dan menjadi menjadi konstituen daripada isi tadi. Lalu kemudian 60 saham dengan kapitalisasi terbesar, 30 saham dengan nilai transaksi terbesar. Nah, jadi don't be worry, jangan khawatir, jangan takut, lebih gampang sekarang dibandingkan dulu kira-kira. Nah, saya pikir ini struktur keuangan syariah di Indonesia, jadi sudah komplit lah bagi kita semuanya. Ya, kita sudah punya semua di Indonesia, ada pengawas dan berbagai macamnya. Lalu kemudian di gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di global, saya pikir ini luar biasa. Selain nanti investasi di keuangan, bisa juga dimakan halal, keuangan syariah, perjalanan ramah muslim, ya, muslim friendly, ya, busana, produk farmasi dan berbagai macamnya. Nah, ini perkembangan keuangan syariah Indonesia per Juni 2021, ya, ini baru. Ya, jadi kalau kita perhatikan market share perbankan syariah kita baru di 6,59%. Tapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan baru 10%. Itu artinya masih ada PR kita sekitar 90% lagi untuk kemudian bersungguh-sungguh bagaimana kemudian menjadi halal semua lah kira-kira gitu. Ya, mudah-mudahan lah bisa insya Allah dengan izin Allah. Nah, jadi ini luar biasa. Lalu kemudian, nah, ekonomi Allah itu bagi saya sukses, ya. Sukses investasi itu dengan cara melibatkan Allah lah. Maka saya selalu katakan tadi adalah tauhid, ya. Ekonominya tauhid. Tauhid itu harus kita berlandaskan bahwa bisnis ini pada dasarnya atas izin Allah.
Kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa terjadi. Sakit saja di antara kita, maaf punten kira-kira gitu, maka kita nggak bisa dagang. Ya, sakit aja kita sedikit, maka kita nggak bisa jualan. Nah, jadi oleh karena itu terus taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah, tapi kemudian ketika kita punya untung, dapat profit dari investasi kita, baik itu di saham, di pasar modal, jangan lupa ta'awuni, jangan lupa tolong menolong, bantu yang orang membutuhkan, bantu orang yang susah dan berbagai macamnya. Ya, dengan membantu itu maka Allah bantu kita. Dengan memuliakan orang lain, Allah muliakan kita. Ya, dengan bagaimana caranya Pak Indra? Ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Ya, awali hari dengan sedekah. Terus karena sedekah itu dua, menolak bala, menambah rezeki. Terus yakin ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang bersedekah, satu jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat. Dahsyat luar biasa. Dan yang terakhir adalah al-falah. Sehingga setiap hari, setiap waktu ya, azan memanggil kita, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan dengan cara investasi, tapi akhirat harus dipersiapkan dengan investasi amal. Jadi kita kenal ada wakaf namanya passive income. Nah, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kalau Anda investasi tapi melibatkan Allah ya, mengikuti aturan Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki berikutnya. Tapi ingat, ketika Anda melanggar aturan Allah, lalu kemudian Allah beri terus nikmat, itu namanya bukan nikmat, tapi itu namanya istidrat. Ma huwa istidrat ya Rasulullah? Apa itu istidrat ya Rasulullah? Engkau diberi nikmat terus-menerus tapi diambil dengan cara menyakitkan. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qalam 44 ya, kita bisa ketemu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrat mereka dari sisi mereka tidak tahu. Berbeda dengan orang bertakwa. Kami kasih mereka rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak pernah mereka duga pula. Pilih mana kira-kira? Pilihlah investasi yang sesuai dengan aturan Allah, maka engkau akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah engkau duga, karena engkau termasuk dua, orang yang beriman, percaya kepada Allah, yang kedua orang bertakwa, selalu menjalankan peraturan Allah dalam hal apapun, termasuk dalam hal investasi ini. Wah, luar biasa. Hidup mah antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah mah, tapi mempertanggungjawabkan hidup ini yang begitu lama kelak. Alangkah indahnya kalau hidup ini kita sangat berhati-hati, kemudian kita mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari sesuatu yang halal. Terakhir, dunia ini harus dimenangkan dengan investasi syariah, akhirat harus dipersiapkan dengan investasi amal. Mudah berinvestasi, tua bahagia, mati insya Allah masuk surga. Seperti Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga, Abu Talha, banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, mari menuju kemenangan. Dunia harus dimenangkan dengan investasi, akhirat harus dipersiapkan dengan amal. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Selamat berinvestasi, apapun investasi adik-adik sekalian, pastikan untung, pastikan aman, pastikan halal, dan pastikan berkah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Salam hangat dari saya, terima kasih. Jika ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, baik silau, insya Allah kita akan diskusikan melalui webinar ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Nurlaili yang Masya Allah sudah memandu acara kita di hari ini. Silakan. Dan apa syarat investasi saham yang diperbolehkan menurut Islam? Mungkin dia ini bingung juga karena kan investasi syariat itu kan banyak tuh kan, terus disesuaikan sama kantongnya mahasiswa atau yang sebagai pemula, basically belum masuk ke dunia investasi, kayak gitu. Mungkin mohon izin petunjuk Ustaz. Ya, yang paling gampang bagi saya adalah bagi yang memulai bisa saham. Sekarang kan saham sudah sangat akrab di kita, saham syariah ini kira-kira gitu. Tapi tentu kalau investasi sendirian tentu kita harus rajin lah kira-kira memantau kira-kira. Karena keuntungan dari saham itulah keuntungan selisih antara harga jual dengan harga beli. Ada kadang-kadang dibiarin aja sahamnya, habis itu nanti tahu-tahu naik sendiri kira-kira gitu ya. Nah, itu jadi keuntungan saham inilah selisih ya antara harga margin ya, artinya selisih antara harga beli dengan harga jual. Misalnya beli sahamnya sekarang 1.000, tahu-tahu naik sahamnya menjadi 2.000. Berarti kita dapat untungnya 1.000 kira-kira. Tapi tentu kita harus terus memantaunya, ya. Tahu-tahu nanti anjlok dan berbagai macamnya, dan itu tentu punya harus mengalokasikan waktu. Lalu kemudian obligasi, bisa nggak? Ya ada obligasi retail ya, yang agak kecil dan berbagainya, bisa juga kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau mau coba-coba main di pasar modal ini, bagi saya adalah di reksadana syariah. Karena reksadana itu cuma ratusan ribu ya kira-kira gitu kan. Jadi
dia merupakan mutual fund. Mutual fund itu adalah merupakan investasi kolektif, digabung-gabungin nanti itu, dan kemudian nanti ada namanya manajer investasi. Manajer investasi inilah yang menginvestasikan dana kolektif kita tadi. Nah, di situ kita dapat keuntungan dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir bolehlah, suka-suka lah. Kalau kata bahasanya Mbak Leli tadi adalah, Nur Leli tadi bahasanya adalah tergantung kantongnya kira-kira. Ya, kita juga nggak bisa maksain. Orang baru punya uang untuk konsumsi, maksain investasi. Kira-kira makan nggak, Mbak Nur Leli? Disesuaikan dulu Puasa, ya gitu dengan kan. Jadi yang paling bagus itu ketika kita punya pendapatan, konsumsi kita terpenuhi, ya. Lalu kemudian bisa punya uang simpan, ya. Lalu kemudian ada uang lagi, baru investasi, kira-kira gitu. Jadi jangan loncat langsung dari dapat uang langsung investasi. Lalu makannya pakai apa, Pak Hendra? Yang nggak punya duit, puasa terus, gitu kira-kira. Puasa Daud, kira-kira gitu ya. Jadi jangan juga kira-kira, itu namanya menzolimi diri kita. Lalu kemudian untuk melihat halal atau tidak halal tadi Pak Indra sudah jelaskan. Yang paling gampang dua ya. Ya, yang paling gampang tadi adalah dua. Halal barangnya, halal caranya. Ya, halal li dzatihi wa halal li ghairi dzatihi. Itu aja lihat. Oh, ini barangnya halal sehingga saham-saham rokok, saham bir ya dan berbagai macamnya nggak boleh. Kenapa? Karena haram. Ya, gitu kan. Lalu kemudian caranya harus halal. No riba, nggak pakai riba. Karena apa? Riba diharamkan. Tidak boleh goror, harus pasti barangnya dan berbagai macamnya. Lalu kemudian nggak boleh ada maisir, gambling, ya, judi dan berbagai macamnya, ya. Dan kalau itu tidak ada, maka halal lah. Tidak boleh nipu dan berbagai macamnya. Investasi kan gampang pada dasarnya. Nah, dan untuk mempermudah itu, sekarang nggak usah repot lagi, nggak usah ribet-ribet lagi. Kita sudah bisa lihat namanya di Jakarta Islamic Index ada saham-saham yang berbasiskan syariah. Ya kan gampang kan? Nah, bahkan teman-teman yang biasa misalnya sudah pernah investasi, maka umpama nanti beli saham apa misalnya, maka dia mengatakan wa akhadallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tuh keluar tuh dalil-dalil. Itu lebih gampang sekarang dah. Pokoknya gampang. Jadi nggak ribet lagi kira-kira. Kita sudah dipandu oleh para ulama ya, terutama teman-teman saya, guru-guru saya di Dewan Syariah Nasional ya. Masya Allah luar biasa bagi saya kira-kira. Gitu, Pak Nurli. Oke, siap Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Dari Putri Sri Rejeki. Apakah terhadap suatu resiko yang terjadi saat berinvestasi saham syariah dibanding dengan saham konvensional? Dan bagaimana mengatasinya? Oh, ini jadi buat mereka-mereka yang mungkin sudah berinvestasi di saham konvensional, kemudian mungkin ingin beralih ke saham syariah nih. Kayak gitu, Ustaz. Gimana, mohon izin petunjuk. Ya, ya bagi saya pada dasarnya hijrah aja, tinggalin aja lah, ya kan, jual aja lah kira-kira gitu kan, investasi ambillah yang syariah, gitu kan, jangan kemudian tanggung kan, persoalannya napas ini tidak pakai tanggung kira-kira gitu kan, ya kan, Allah tidak menanti kita taubat dulu dari makan yang haram kan, artinya mati itu tidak harus menanti kita taubat dulu dari makan haram kan. Mati itu tidak harus menanti kita harus kemudian hijrah dulu dari saham konvensional ke syariah. Ya mumpung kemudian kita masih hidup, mumpung kita masih bisa bernapas, bismillah ya Rabb, tubtu, aku taubat dari makan harta haram ini, terutama dari yang konvensional ini, dari makan riba dan berbagai macamnya, aku bismillah ya Rabb hijrah pada sesuatu yang syariah. Kenapa? Syariah itu sesuai dengan aturan Allah. Siapa yang buatnya? Para ulama membuat aturan-aturan yang kemudian diambil dari Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber lainnya. Ya. Kadang-kadang dia tanya, Ustadz nanti aku makan dari mana Ustadz kalau aku pindah Ustadz? Saya tanya, yang kasih makan sekarang siapa? Allah Ustadz. Nah kira-kira kalau Anda pindah ke sesuatu yang syariah, kira-kira Allah kasih makan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak Ustadz. Nah disitulah kadang-kadang godaan setannya. Ya, jadi Bismillah lah. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Semakin kita dekat pada Allah, maka Allah semakin banyak memberi kita sesuatu. Tapi kalau Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Dan itu dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Mau? Bismillah dong, ambillah syariah dong, say no to riba. Kira-kira gitu Pak Leli. Ya, siap Ustaz. Jadi lebih ke niatnya bismillah dulu, udah langsung semuanya balik lagi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang atur semuanya. Pasti aman, dijamin nggak akan meleset gitu ya. Ibarat takdir tuh langsung kena panah tuh langsung gitu ya Ustaz. Orientasinya bukan pada
profit oriented ya. Jadi tidak hanya profit oriented. Ya profit penting sih dalam Islam, tapi persoalannya adalah halal atau haram, kira-kira demikian Mbak Leli. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tadi materi sudah selesai disampaikan, pertanyaan juga sudah selesai dijawab. Buat teman-teman yang bertanya mungkin sudah aman ya. Terima kasih juga yang sudah mengisi pertanyaan di link Slido. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Khalid sudah menyempatkan waktu, ilmunya sangat luar biasa. Saya juga sendiri merasa seperti tercerahkan begitu ya. Jadi udah nggak usah maju mundur lagi buat berinvestasi. Iya, Sudah investasi jelas harus dimulai investasi yuk karena sekarang dari sekarang. iya, karena harus dimulai sekarang. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ya, karena biaya hidup semakin tinggi ya kan. Dan Betul, jangan sampai betul. kata Allah dalam Al-Qur'an itu jangan sampai Anda meninggalkan generasi Anda dalam keadaan di'afan, dalam keadaan lemah. Lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah segala-galanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang kuat karena mulai hari ini sudah merencanakan investasi yang insya Allah hasilnya bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga berpikir bagaimana memperbanyak sedekah untuk kemudian membuat banyak orang sejahtera. Nah, saya pikir itulah. Waduh, makasih juga Mbak Nur Laili dan teman-teman. Masya Allah luar biasa Senda dikasih kesempatan untuk bisa berbagi ya di acara ini. Dan senang sekali. Sampai jumpa insya Allah di forum-forum bisnis investasi lainnya insya Allah. Dan Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Ada Ustaz Asep, Masya Allah luar biasa. Apa kabar Ustaz Asep? Pak ini nanti pakarnya lah yang akan berbicara ini bagi saya. Salam kenal. Sama-sama Ustaz Sama-sama Asep. di Jakarta kita. Iya, luar biasa. Nanti Ustaz Asep lah saya pikir dari sisi bagaimana aplikasi tentang saham syariah dan berbagai macamnya. Apalagi beliau ini adalah merupakan seorang mujahid saham syariah ini luar biasa. Ini founder saham syariah di luar biasa bagi saya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Ustaz Indra hanya memberikan inspirasi dari sisi bagaimana pentingnya berinvestasi ini dan pentingnya kemudian kita memilih sesuatu yang halal kira-kira demikian. Tapi bagaimana teknisnya nanti Ustaz Asep lah ya, akan menyampaikan nanti insya Allah untuk kita semuanya ada di sana. Sekali lagi makasih Mbak Nuraili, saya izin pamit, izin undur, berkah selalu, mudah-mudahan berkah juga untuk semuanya. Dan makasih Ustaz Asep, izin pamit, insya Allah berkah kita semua insya Allah. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menuju ke sesi berikutnya, mari kita saksikan bersama jeda pariwara berikut ini. Hitungan 10, 9 oleh Ustadz Hendra begitu ya. Sekarang jadi kita masuk ke sesi pemateri yang kedua yaitu dari Mang Asmi mengenai teknis saham. Dan langsung saja saya langsung membacakan CV dari Mang Asmi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Karena terlalu panjang juga akhirnya disingkat menjadi AMSI. Sehari-hari saya mengajar guru bahasa Arab di Man3 Cianjur. Kemudian time frame-nya, waktunya itu katakanlah 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Dan terakhir memilih instrumennya itu harus sesuaikan dengan tujuan dan time frame-nya gitu ya. Tujuan dan time frame-nya. Kemudian setelah itu kapan sih mulai investasi ya? Kapan mulai investasi? Waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah sesegera mungkin. Karena waktu adalah sahabat utama investasi. Tadi sudah diungkapkan juga oleh Ustadz Hendra ya. Jadi kalau kita semakin dini memulai, maka hasilnya akan semakin besar. Kemungkinan asumsinya itu semakin besar nilainya gitu. Misalnya kalau ada seorang yang menyisihkan 500.000 tiap bulan, kemudian return rata-rata 15% per tahun, maka hasil yang diperoleh saat ia berusia 60 tahun
Jika ia menabung mulai usia 20, maka hasilnya sekitar 11,5 miliar. Kemudian juga kalau misalnya dia mundur 5 tahun, hasilnya tinggal 5,7 miliar. Mundur lagi 10 tahun, 2,8 miliar. Dan seterusnya, semakin menunda, maka akan semakin kecil potensi hasil investasinya. Ya, hasil investasinya. Jadi intinya dalam investasi itu yang harus kita cermati adalah waktu memulai ya. Waktu memulai itu yang harus kita perhatikan gitu. Harus kita perhatikan karena semakin dini memulainya, asumsi hasilnya semakin besar. Kemudian berikutnya setelah kita mengetahui tujuan, kemudian juga misalnya harus waktunya mulai lebih dini, kita juga harus mengenali risiko kita masing-masing ya. Mengenali profil risiko masing-masing. Jadi saya memiliki tabgar kena risiko karena rezeki ya. Kena risiko karena rezeki. Jadi kalau kita mengenali profil risiko kita, maka kita akan menjadi saluran rezeki. Saluran rezeki buat kita. Jadi yang terpenting dalam investasi itu bukan instrumennya, ya, bukan instrumennya, tapi lebih ke bagaimana sih profil risikonya. Nah, kalau kita misalnya kita akan menjadi investor di pasar modal gitu ya, kita akan ditanya oleh aset manajemennya atau oleh brokernya, itu diberikan kuesioner ya, kuesioner profil risiko. Nah, di situ kita ada usianya berapa, kemudian sanggupnya berapa, ruginya berapa, sampai nanti muncul kategori kita itu apakah masuk ke dalam very konservatif, atau moderate, atau agresif. Nah, di situ kita bisa membedakan ya, di situ kita bisa membedakan kita masuk ke dalam profil risiko yang mana. Nah, dari situ kita bisa menemukan kita cocoknya ke bidang apa, gitu ya. Kita cocoknya ke bidang apa? Apakah kalau misalnya very konservatif, ya, very konservatif, maka itu kita cuma bisa tabungan dan deposito. Kalau sudah misalnya sedikit meningkat risikonya, maka kita bisa menggunakan sukuk obligasi atau reksadana. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya kita sudah agresif ya, agresif itu kita bisa ke exchange traded fund atau misalnya reksadana yang diperjualbelikan di bursa, kemudian saham, dan pada ujungnya ada yang juga ke kripto, meskipun kripto di Indonesia itu sudah dihukumi tidak halal ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat pertumbuhan dari jumlah investor di kita. Jadi kabar gembiranya adalah jumlah investor di kita itu didominasi oleh milenial dan generasi Z. Disitulah teman-teman ada sekarang. Jadi di kita itu sudah meningkat jumlah investornya di masa pandemi ya, lebih dari 74% untuk pasar modal secara umum, kemudian untuk yang saham itu meningkat 82%, kemudian reksadana 92%, dan sukuk obligasi sekitar 28%. Dan kabar menariknya tadi yang saya ungkapkan juga, kebanyakan didominasi oleh usia di bawah 40 tahun. Kalau digabungkan antara saya berikan di sini highlight ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, ini di bawah 30 tahun hampir 60%, kemudian 31 sampai 40 22%. Kalau ditotalkan berarti ada sekitar 82% investor pasar modal kita itu berasal dari usia muda. Dan ini menjadi harapan di masa depan. Saya kira kalau ini sudah dijelaskan oleh Dr. Hendra tadi ya, jadi Ustaz Hendra tadi bahwa yang namanya investasi syariah tidak melulu soal keuntungan, tapi juga soal keberkahan, itu yang lebih utama. Maka yang membedakan antara syariah dengan konvensional adalah ketika kita sudah untung akan dikemanakan. Ya. Jadi ketika sudah untung kita akan sisihkan juga untuk dana sosial, bukan hanya untuk menambah lagi misalnya konsumsi kita, tapi lebih ke bagaimana kita menambah filantropi kita dalam zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Nah, kembali ke tadi hukumnya juga sudah dijelaskan ya, pasar modal syariah di kita itu adalah halal karena masuk ke dalam domain muamalah. Dan di muamalah itu segala sesuatu asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Seperti itu. Nah, di kita juga sudah layanannya sudah sangat banyak, ada sukuk, ada saham syariah, ada reksadana syariah, ada EBA syariah, dire syariah, dan efek syariah lainnya yang terus dikembangkan oleh regulator dan juga oleh pengawas dari OJK dan juga bursa. Demikian juga dengan layanan yang sifatnya personalnya ya, misalnya ada manajer investasi syariah, ada penerbit daftar efek syariah, ada bank kesediaan syariah, ada syariah online trading system, ada wali amanat, ada unit pengelola investasi syariah, dan ahli syariah pasar modal.
Nah, kalau kita bicara dasar hukum, itu kita sudah tahu ada undang-undang tentang pasar modal di tahun 95 dan undang-undang nomor 21 di tahun 2011 tentang OJK. Nah, ini menjadi dasar kita di Indonesia untuk pasar modal syariah. Kemudian juga ada POJK khusus saham syariah, khusus pasar modal syariah. Kemudian juga ada DSN MUI ya, DSN MUI yang terkait erat dengan pasar modal syariah ini. Nah, yang paling fenomenal atau yang menentukan dalam sejarah pasar modal syariah kita setidaknya ada 4 fatwa ya. Pertama 20 2001, 40 2003, 80 2011. Itu yang menentukan di kita. Jadi 20 tentang reksadana, 40 tentang pedoman pelaksanaan prinsip syariah, dan 80 tentang mekanisme perdagangan efek di pasar modal. Nah, di tahun 2020 itu ada fatwa nomor 135. Ini yang menjadi fatwa yang menjadi landasan sekarang untuk berinvestasi di pasar modal, terutama di saham. Apa yang membedakan fatwa ini dari yang sebelumnya? Di fatwa ini ada kriteria yang dieksplisitkan dalam ketentuan. Jadi kriteria saham syariah itu apa? Di sini sudah dijelaskan ya, misalnya kegiatan perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, total utang berbasis bunganya tidak lebih dari 45%, total pendapatan non halalnya tidak lebih dari 10%, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik mahasiswa ingin menjadi investor saham syariah, maka kita sudah ada yang namanya sistem online trading syariah. Nah, sistem online trading syariah ini misalnya bisa untuk existing investor dan investor baru. Kalau yang existing investor maksudnya sebelumnya sudah menjadi investor, kemudian ingin khusus di saham syariah, maka tinggal migrasi ke investor syariah. Kalau yang masih baru bisa langsung membuka rekening efeknya syariah. Nah, apa yang membedakan dari sistem online yang lain? Di SOTS ini kita tidak bisa menggunakan utang berbasis bunga. Maksudnya kita hanya bisa belanja dengan cash basis. Misalnya modalnya 10 juta, cuman bisa ya 10 juta aja. Tidak bisa lebih dari 10 juta. Kita juga tidak bisa short sell. Short sell itu kita meminjam barang ke sekuritas dan itu ada bunganya gitu ya. Dan kita tidak bisa melakukan juga misalnya membeli saham yang tidak syariah. Kita tidak bisa membeli itu. Jadi selalu ada alert atau notifikasi bahwa saham ini tidak syariah, seperti itu. Di kita sudah ada 17 sekuritas atau anggota bursa atau broker yang sudah menyediakan sistem online trading syariah. Juga ada bank administrator rekening dana nasabah yang khusus syariah, terutama yang paling besar adalah BSI, kemudian BCA Syariah, CIMB, Permata, dan Sinarmas. Berkat dukungan dari semua pihak dalam 3 tahun berturut-turut di tahun 19, 20, dan 21, 2019, 2020, 2021, kita menjadi pasar modal syariah terbaik di dunia. Jadi the best Islamic capital market in the world is Bursa Efek Indonesia ya, Indonesia Stock Exchange. Kenapa? Karena di kita itu memiliki ruang pertumbuhan yang masih besar, kemudian juga infrastruktur baik dari sisi regulasi sampai ke sistem online tradingnya itu sudah mendukung banget terhadap pasar modal syariah. Nah, ini juga menjadi roadmap Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia sampai 2024. Kita nanti capaian terakhirnya menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah dunia. Ini sudah ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan seperti apa. Dan kita dari komunitas syariah saham juga menawarkan solusi buat teman-teman yang ingin mencari saham syariah itu mana saja. Bagi yang non-investor ya, karena kan kalau yang sudah jadi investor di sekuritas sudah ada cirinya. Yang saham syariah itu biasanya ada tanda S-nya gitu ya. Nah, kalau yang belum menjadi investor, teman-teman bisa cek atau bisa coba-coba dulu dengan menggunakan website yang kita buat ya, syariahsaham.id/cek saham syariah atau bit.ly/cek isi. Nah, teman-teman nanti akan bisa melihat di situ apakah saham syariah atau bukan. Nah, kenapa juga kita harus investasi di saham syariah ya? Saya menggunakannya ABCDFGH seperti biasa ya, supaya mudah diingat. Kalau teman-teman yang sering lihat atau yang sering dengar video atau dengar webinar saya pasti sudah hafal nih ya. A-nya itu amanah ya, jadi kita transaksi yang didahulukan itu amanah sesuai dengan ajaran yang kita yakini. Kemudian B itu berkah, hasil keuntungannya bukan hanya untuk keuntungan semata, tapi juga untuk keberkahan. Bagaimana ciri keberkahan harta kita? Yang paling penting adalah ketika harta itu membuat kita lebih khusyuk dalam ibadah, lebih
lebih giat lagi dalam menghambakan diri kepada Allah. Itulah keberkahan yang sejatinya. Kemudian C, cuan. Kalau cuan itu biasa ya, namanya bisnis pada ada untung. Cuan itu untung kan. Kalau dalam saham untung itu capital gain. Selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah itu capital gain. Beli 1.000, jual 1.200, sudah untung 20%, itulah cuan. Dividen itu bagi hasil dari perusahaan yang memang membagikan keuntungannya. Dividen itu hak bagi pemegang saham. Misalnya yang kemarin yang terbaru Unilever membagikan dividen interim ya, dividen sementara sebesar katakanlah Rp66 per lembar. Jadi kalau sekarang harganya sekitar 4.000 ya mungkin sekitar 1,5% ya yieldnya gitu. Itu dividen. Kemudian efektif efisien itu dengan adanya sistem online trading syariah ya. Kita tidak dipusingkan lagi harus beli saham apakah syariah atau bukan, apakah transaksi sesuai syariah atau bukan. Kenapa? Karena semuanya sudah dibuat by system, di reject kalau salah ya di reject by system gitu, ditolak oleh sistem itu sendiri. Itulah efektif dan efisien, menghemat waktu ya dengan adanya saham syariah ini. Kemudian filantropi itu adalah amal atau sosial lah, sisi sosial kita. Dan dalam Islam filantropi biasanya diwakili dengan ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan hanya di Indonesia satu-satunya ada yang mengintegrasikan antara investasi dengan filantropi. Di beberapa sekuritas itu sudah ada fasilitas zakat saham, infak saham, sedekah saham, dan wakaf saham. Jadi hanya di kita. Kemudian yang G-nya growth. Kenapa saya bicara tentang growth? Jumlah investor di kita itu baru sekitar 100 ribuan orang. Jadi kalau dari jumlah penduduk yang katakanlah 200 juta, kita belum ada apa-apanya. Dan disitulah potensi pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Negara lain mungkin sekarang tingkat literasinya sudah meningkat dibanding Indonesia. Ada yang sudah 10%, ada yang 15% ya. Tapi secara jumlah penduduk kan mereka terbatas. Ya. Malaysia katakanlah penduduknya cuma 35 juta misalnya seperti itu. Kalau misalnya mereka melek 100% pun itu cuma 35 juta. Itu hanya 1/9 penduduk kita. Jadi kalau kita itu cuma 10% aja melek, itu sudah bisa melibas beberapa negara. Atau misalnya 20% saja melek tentang pasar modal, itu sudah mengalahkan negara mana di ASEAN. Kan seperti itu. Jadi potensi pertumbuhan inilah yang tidak dimiliki oleh negara lain karena mereka terbatas secara demografi. Maka demografi kita adalah anugerah yang Allah berikan yang harus kita manfaatkan menjadi sebuah kekuatan besar dalam ekonomi syariah. Yang terakhir adalah halal ya. Halal itu ya kita harus memilih instrumennya harus halal. Jadi ada kaitannya dengan amanah tadi. Kalau kita ingin amanah ya produknya harus halal, dan halal ini sudah ditentukan oleh MUI, sudah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional, kita tinggal menggunakannya tanpa harus memperdebatkannya. Kenapa? Karena kita bukan penerbit dari fatwa, kita hanya penikmat dari fatwa itu sendiri. Nah, risikonya apa sih? Tadi keuntungannya sudah jelas, ada capital gain, ada dividen ya, dan hal-hal lain yang keuntungan lain yang disebutkan tadi. Kalau risikonya pastinya yang pertama capital loss. Jadi kita beli 1.000, harganya sekarang 800, itu sudah potensial loss-nya 20%. Kalau dijual jadi rugi terrealisasi, tapi kalau disimpan dan kemudian naik lagi nggak jadi ruginya. Itulah enaknya investasi di saham itu ada potensial rugi, ada rugi terrealisir gitu. Kalau selama tidak dijual itu masih rugi potensial, bukan rugi terrealisasi. Yang kedua, dividennya nggak dibagi. Tidak ada bagi dividen, kenapa? Karena mungkin lagi rugi atau tidak jadi karena ada ekspansi. Jadi tidak bagi dividen itu tidak selamanya negatif. Kalau misalnya dikonversi menjadi pertumbuhan atau pengembangan usaha, itu justru positif ya, seperti itu. Karena nanti akan terefleksi dari kenaikan harga sahamnya juga. Kemudian yang ketiga, ini yang khas dari saham syariah adalah keluar dari daftar efek syariah. Kemarin tanggal 26 November ada rilis dari OJK daftar efek syariah terbaru. Ada 15 yang terlempar, tapi ada 53 yang masuk. Jadi ada surplus 38. Sekarang daftar efek syariah itu total ada 484, tapi dikurangi dengan yang tidak listing di bursa tinggal 472. 472 dibanding 758. Itu sudah lebih dari 60% saham di kita sudah syariah dinyatakan oleh DSN MUI. Kemudian ada suspensi perdagangan. Suspensi perdagangan itu perdagangannya dihentikan karena faktor misalnya naik terus berturut-turut selama berapa hari sampai ratusan persen, itu akan disuspend dulu. Sebaliknya kalau turun berhari-hari juga sama disuspend. Kemudian risiko berikutnya ada delisting. Delisting itu keluar dari bursa, misalnya karena rugi, karena bangkrut. Ada karena yang terakhir dilikuidasi asetnya. Atau ada delisting yang positif, ketika keluar itu di private, misalnya seperti Aqua atau multi breeder Adiramat dulu tahun 2011 ya.
Jadi 2011 tuh MBAI delisting karena go private, karena di merger kalau tidak salah dengan Java. Nah, harga yang punya waktu itu 2005 ada yang mempunyai di harga 200-an. Kemudian jual di 2011 31.000. Untungnya berapa tuh? 150 kali lipat something lah, seperti itu ya. Dan itu adalah Pak Low Keng Hong ya. Pak Low Keng kebetulan yang memberikan endorsement di cover buku saya, seperti itu. Beliau adalah yang untung besar dari MBAI. Nah, apa sih strategi buat pemula? Pertama, mulai dari modal yang terjangkau. Modal yang terjangkau itu modal yang siap hilang, kalau saya definisikan seperti itu. Kalau hilang pun nggak masalah. Nah, modal yang terjangkau ini habiskan untuk belajar bertransaksi caranya. Karena setahu saya, meskipun saya sudah ya agak sedikit hafal bursa begitu ya, karena setidaknya pernah punya pengalaman, toh pada akhirnya cuma 4 ini yang dilakukan: menyetor uang, menarik uang, store deposit, tarik withdraw, membeli buy, menjual sell, STMJ saya singkat. Jadi store tarik, beli jual, store tarik, membeli jual, itu saja gitu. Jadi itu pahami benar-benar dengan cara menghabiskan modal awal tadi 100.000 lah, 50.000 lah, itu boleh. Jadi jangan sampai di awal itu langsung besar tanpa mengetahui cara transaksinya dulu gitu. Seperti itu ya. Kemudian pelajari analisis fundamental, teknikal, dan money management. Itu juga penting. Kemudian terakhirnya upgrade terus ke investasi dan berdagang saham dengan perkembangan terbaru, karena selalu ada saja yang hal baru di pasar seperti itu. Ini tips dari saya ya. Jadi jualah saham Anda di atas harga beli dan fee, maka profit adalah keniscayaan. Itu pasti ya. Kalau ingin untung ya harus jual di atas harga beli. Masalahnya kapan tepatnya, nah itu ada analisisnya. Maka di kita ada FATAMA ya. Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Kalau di bahasa Arab, Fatama itu artinya maka lengkap sudah. Gitu. Fundamental Analysis itu bicara tentang what to buy, apa yang bisa dibeli. Technical itu bicara when to buy, kapan dibelinya. Money Management itu how to buy, bagaimana dan seberapa banyak saya beli. Nah, di cek saham isi ya, atau di bit.ly/cek isi, atau di halaman syariahsaham.id ini, kita bisa menentukan pertama dari sisi kesyariahannya, syariah atau bukan. Misalnya kalau warna hijau itu syariah, kalau warna merah itu bukan. TLKM sekarang syariah, Astra itu sedang tidak syariah. Nah, ini adalah halaman awalnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengecek saham syariah atau tidak, mulailah dari sini, bit.ly/cek isi, kemudian masukkan kode sahamnya, nanti akan muncul di situ harganya terakhir berapa, nama perusahaannya apa, kodenya apa, sektornya di mana, tanggal listingnya tanggal berapa, kapitalisasinya sekarang berapa, jumlah sahamnya berapa, dan indeks apa saja yang memuat indeks apa saja dia ada di situ. Nah, di bawahnya di sini teman-teman bisa ngecek Fatama tadi ya, cek fundamental, cek teknikal, atau money managementnya. Nah, di sini ini cara cek Fatama dicek isi ya. Ini adalah Astra, contohnya Astra sedang tidak syariah. Tapi ini kalau Pegas misalnya masuknya syariah ya. Di sini kalau kita mau ngecek fundamentalnya bisa mengecek tren asetnya bagaimana, begitu kemudian dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan, itu di fundamental di realita.syariahsaham.id. Jadi teman-teman tinggal masuk ke sini, tinggal cek aja fundamental akan masuk ke sini. Ya. Kalau teman-teman ngeklik teknikal, maka akan masuknya itu ke ini. Ya, ke chart gitu, chart.syariahsaham.id. Nah, kalau teman-teman mengklik yang menghitung MM atau hitung money management, maka teman-teman akan masuk ke sini. Nah, ini money management yang jarang ada di situs lain ya. Jadi kalau teman-teman punya modal 10 juta, siap ruginya 1%, berarti 100.000, titik belinya 1.050, sahamnya katakanlah Pegas, stop lossnya 950, maka langsung ada hitung. Nah, hitungnya langsung ada jawaban. Kamu bisa membeli saham sebanyak 10 lot senilai 1.050 dengan risiko 100.000. Jadi ini untuk sabuk pengaman kita di pasar ya. Jadi kalau misalnya kita ingin bertahan lama di pasar modal, maka 3 ini tidak boleh dilupakan, fundamental, teknikal, dan money management. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita bisa berkomunikasi lewat Linktree ini, linktree.i/mangamsi ya. Di situ kita ada Instagram dan seterusnya. Nanti kita banyak ngobrol di sana. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.